Happy New Year, selamat tahun baru saudaraku, shalom, apa kabar semuanya? Kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Wow Bang, kita memasuki tahun 2023 tanpa terasa. Dan tentunya pada kesempatan ini kita nggak cuma berdua, tapi kita kedatangan seorang hamba Tuhan spesial. Senior. Beliau senior saya ya, sebab beliau ikut melihat saya sejak saya masih SMA di awal-awal pelayanan, pernah jadi dosen saya juga, dan beliau pasti sudah cukup dikenal oleh masyarakat Kristen Indonesia. Ya. Kita ini. Siapa lagi kalau bukan Pastor Amos Hosea. Thank you Pak Amos. Terima kasih. Waduh. Thank you so much sudah datang. Senior, saya jadi langsung makin tipis rambut saya. Ini nabi biasa. besar Bang, karena namanya Amos dan Hosea, dua nabi kecil digabung jadi nabi besar ini. Bukan, jadi nggak jelas pas gabung. Oke, Pak Amos, thank you so much sudah menemani kita pada kesempatan ini. Kita mau menyapa dulu nih Bang buat setiap saudara yang menyaksikan acara ini dimanapun saudara berada, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di kota-kota lain selain Jakarta. Saya ucapkan selamat bergabung. Tentunya ada berkat tersendiri saya yakin di kesempatan ini, sebab kita akan bicara what we see in 2023, apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lihat di tahun 2023. Nah saudaraku, saudara pasti sudah sering membaca berita, mendengar berita, lebih banyak berita yang berisi ketakutan negatif daripada yang positif menghadapi tahun 2023 ini. Ekonom-ekonom berteriak tentang resesi, hati-hati, resesi. Orang yang suka politik bilang ini tahun politik, kita udah mau pilpres tahun 2024 dan lain sebagainya. Belum lagi bencana-bencana yang sepertinya kerap kali menanti terus ya. Intinya lebih banyak kita yang melihat hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang negatif di tahun 2023 ini. Nah, tetapi justru pada kesempatan ini kita mau berbincang-bincang, kita mau berdiskusi apa yang akan kita hadapi di tahun 2023, bagaimana kita menyikapinya sebagai orang percaya. Nah, sebelum saya tanya-tanya ke Pastor Amos Hosea, Bang, ada yang mau diomongin dulu nggak sedikit buat pemirsa sebagai pembukaan ini? Ya, kalau saya mau ngomong, saya cuma mau bilang bahwa memang mungkin 2023 ini banyak kekhawatiran. Tapi orang percaya itu punya janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, hari ini kita mau dalami yuk. Kita mau punya cara berpikir yang sehat. Bagaimana harus menghadapi hari-hari depan yang mungkin makin ruwet, makin gak enak. Nah, untuk itu kita undang nih tamu kita ini untuk ayo kita ngobrol sama-sama ya. Oke. Pak Amos bisa kasih sedikit overview dulu nih, apa yang Pak Amos lihat atau memaknai di tahun yang baru ini. Biasanya setiap tahun yang baru orang-orang membuat wishlist yang baru, target yang baru, harapan yang baru, tetapi Resolusi ya istilahnya. resolusi yang baru, tetapi di satu sisi juga kalau kita lihat berita kayaknya sangat menakutkan, sangat gelap gulita di tahun yang baru ini. Nah, ini Pak Amos ngeliatnya gimana? Nah, saya mau jawab, tapi saya mau berikan dulu gambaran cara orang memandang masa depan, memandang hidup. Saya ingat dulu pernah kuliah antropologi misi. Nah, dalam dunia antropologi itu manusia itu terbagi dua bagian besar dalam melihat hidup. Itu yang bahasa Inggrisnya disebut worldview. Worldview itu seperti pakai kacamata. Kalau kita pakai kacamata hitam, semuanya jadi hitam. Pakai kacamata merah yang sekarang anak-anak muda suka pakai, ya, yang katanya murah meriah itu, ya, ya pakai merah, semua merah, biru, biru gitu. Nah, ketika memandang masa depan kehidupan, seringkali ada yang disebut dengan worldview, yang disebut dengan rasionalistik. Ya, ini memandang ke depan tuh pakai rasio, pakai perhitungan, ya, sehingga orang masuk tahun 2023 sebelum-sebelumnya sudah diramal, yang pakai ilmu, ya, ekonomi misalnya, ya, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, dia pakai indikator, orang-orang yang ahli dalam makroekonomi dia pakai angka-angka, ya, pakai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, itu secara rasio semuanya, ya, itu yang disebut dengan worldview
rasionalistik gitu ya, rasio yang menjadi ukurannya. Tapi yang kedua ini ekstrim yang lain, yang disebut worldview animistik gitu ya. Nah orang Timur termasuk Indonesia senang yang animistik ya, sehingga 2023 sionya apa? Oh kelinci, ya, enggak. Kita beternak kelinci biar ada hokinya ya, enggak gitu. Pakai ramalan-ramalan ya. Saya pernah ditanya oleh jemaat ya, banyak orang juga, Pak, katanya ramalannya Joyoboyo, ramalannya Nostradamus, ramalannya dari suhu ini, ramalannya orang yang punya kemampuan penglihatan. Nah itu model-model yang disebut dengan animistik gitu. Yang sayangnya dua kubu ini ada dalam gereja, orang Kristen juga. Iya betul gitu. Dan kadang-kadang juga suka menafsirkan tahun yang baru ya secara alegoris. Wah 2023 kadang-kadang main pakai angka, hitung-hitung. Saya bilang ini orang Kristen apalagi mau masang judi ya. Karena saya ingat zaman dulu ada orang kalau masang judi ngitung-ngitung yang sebenarnya aneh juga gitu ya enggak. Nah jadi tergantung bagaimana worldview-nya. Cuma kita sebagai orang percaya tadi ya, Pak Pastor Wigan, Pak Pastor Ruli sudah mengatakan ya, sebagai orang percaya worldview-nya kita harus biblical worldview. Jadi kacamata kita dari sudut pandang Alkitab ya, dan sudut pandang Alkitab itu harus yang komprehensif. Nah, kadang-kadang juga pakai ayat, cuma dia pakai ayat yang disebut dengan sepotong gitu ya. Gitu ya. Nah, ini yang orang bilang tuh penafsiran apa ya, bahasa kerennya tuh eisegesis atau deduktif. Ya enggak cocok nih ayat, kadang-kadang jadi tema cocoknologi gitu ya enggak. Dicocok-cocokin, yang saya ingat berapa tahun yang lalu orang menafsirkan kedatangan Tuhan, wah pakai Wahyu 12 ayat yang kedua, karena nanti tahun ini secara astronomi begini begitu gitu. Orang pas bilang sama saya pakai ayat itu tafsiran yang ngaco ya, ngalor ngidul. Nah ini yang tidak boleh terjadi ya enggak. Nah jadi basicnya kita itu betul-betul harus biblical worldview. Apa yang Alkitab katakan, apapun yang terjadi kalau kita pegang kebenaran firman Tuhan yang benar dan utuh, kita pasti lain memandang. Ya orang boleh katakan tadi ya, Pak Pastor Wigan katakan ini tahun gelap gitu ya. Saya termasuk yang bukan ahli politik, pengamat gitu. Semua mengaku dirinya pengamat ya. Gitu. Ada yang berkata itu Pak Presiden Jokowi jarang-jarang tuh ngomong pakai bahasa negatif. Ya enggak. Tahu-tahu Pak Jokowi bilang tahun gelap. Wah ramai-ramai semua YouTuber membahas. Ya enggak. Sehingga akhirnya terjadi perang. Yang satu mengatakan kok kenapa? Tapi saya mau bilang begini, ini hasil survei ilmiah dah ya, kalau orang yang sedang pakai rasio. Survei ilmiah mengatakan bahwa 92% kekhawatiran manusia nggak pernah jadi kenyataan. 92%. 90%. Ya enggak. Jadi seperti Alkitab katakan, Tuhan Yesus mengatakan ya enggak. Orang kalau khawatir tidak akan menambah sahasta ya dalam jalan kehidupannya ya enggak. Sia-sia. Jadi kalau orang datang ya kita pelayanan ya, orang ngomong aduh Pak ya lagi resesi, Pak saya punya showroom nih Pak kelihatannya bisa tutup gini. Saya bilang Pak ya tulis 10 kekhawatiran, 9 coret, 1 aja saya doain. Karena yang 9 kepada jadi kenyataan gitu ya. Dan ternyata akhir-akhir ini pun juga pas kita baca, contoh misalnya saya baca baru-baru ini artikel resesi yang diprediksi di Amerika yang inflasinya akan gila-gilaan, ternyata nggak seperti itu. Ya nggak, itu sudah terbukti. Ya nggak, jadi bagaimana menghadapinya? Pakailah biblical worldview, kira-kira begitu tuh. Ya, Tadi ada lu menanya apa? Saya tertarik tadi pas Pastor Amos bilang ini banyak terjadi di gereja juga nih. Iya kan? Ya. Nah, saya baru-baru ini tentu kita tidak menyebutkan nama ya. Memang ada fenomena di mana jadi orang nanya ke pendeta kayak nanya ke paranormal. Betul. Iya. Itu betul-betul saya sampai dengar. Saya tuh mau tahu ini orang nanyain apa. Jadi sampai ditanyain tahun depan cocok dagang apa nih? Iya, cocok dagang apa? Terus kalau misalnya sektor properti kapan baru bisa bagusnya? Apa ini itu ditanya semua bang. Waduh ini saya lihat wah ini memang fenomena ini datang udah masuk ke dalam gereja. Nah sebenarnya dari orang belum mengenal Kristus pun ya, kecenderungan orang itu selalu pengen tahu masa depan.
senang datang ke tukang ramal. Ya, bahkan dari SMP, dari anak SD itu senang tuh dulu kalau kita masih kecil ada majalah-majalah remaja, Zodiak ya kan. Si dia lagi makan bakso, liatin kamu. Ya, hati-hati, jangan jalan di tengah jalan, bisa ketabrak. Bener. Jalan di pinggir jalan. Nah, jadi sebenarnya memang manusia itu selalu pingin tahu masa depannya tuh kayak apa. Nah, tetapi saya melihat justru orang yang selalu pengen tahu seperti ini, ya. Sebenarnya dia sedang tidak mempercayai Tuhan, Pak. Ya, betul. Ya. Sebenarnya dia sedang tidak mempercayai Tuhan dan dia sedang meragukan Tuhan. Nih. Ya. Makanya dia ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nah, dan di sini juga kita mau menyoroti hal ini supaya saudara jangan memperlakukan hamba-hamba Tuhan seperti itu tadi. Kayak dianggap paranormal gitu. Tapi di sisi yang lain juga jangan ada hamba-hamba Tuhan yang terus nyediain jasa untuk masa depan. Karena itu yang laku. Itu yang laku. Iya. Jadi kan kalau ya kita kan semua udah khotbah di mimbar ya, kadang-kadang kita mau dalam tanda petik jemaat dapat jawaban gitu ya, enggak gitu. Terus kita mau supaya kayak kalau di YouTube tuh ada istilah viewersnya rame gitu ya, enggak banyak. Ya kita mesti ngomong yang heboh-heboh gitu ya, enggak. Yang bikin viral. Kita bisa buka di Wikipedia. Ya, di Wikipedia itu ada daftar hamba-hamba Tuhan yang sudah main ramal-meramal dan selalu bleset. Dan itu kesalahan yang terus diulang-ulang. Gitu. Ya. Nah, memang dari segi si hamba Tuhannya, jadi kalau saya selalu mengatakan, saya setuju dengan ungkapan dari John C. Maxwell, jatuh bangunnya ditentukan oleh pemimpin. Ya, kenapa fenomena ini bisa terjadi dalam gereja? Karena si pemimpin dalam gereja ini yang memang secara sengaja dan tidak sengaja, langsung tidak secara langsung mengkondisi, ya, sehingga mau masuk tahun yang baru, ini hamba Tuhan berkata, saya sudah doa puasa, saya dapat message dari Tuhan gini, yang udahlah, akibatnya jemaat memandang nih pendeta dalam tanda petik kayak peramal, gitu, konsepnya. Wah, dulu gue biasa ke orang pinter, sekarang pendeta gue kayaknya lebih pintar lagi. Apakah ini pendetanya rambutnya tipis, lebih pintar gitu ya, kayak profesor gitu ya. Ya, dan saya ngalamin berkali-kali, yang dulu waktu krisis 98, dolar turun naik, saya nggak lupa tuh. Habis kebaktian ada yang nanya, Pak Pendeta, ini dolar mau jadi berapa? Saya nggak jawab, saya tinggal. Saya bilang salah tempat nih ya, enggak. Pikir pendeta tahu semuanya ya, enggak. Tapi kalau tanya sama saya, Pak makanan yang enak di mana, saya tunjukin ya, enggak. Gitu. Tapi kalau mau ngomong mengenai masa depan, ada satu sih janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Tuhan katakan begini, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Betul. Jadi kita ini lagi dalam suatu proses renovasi untuk terus-menerus diperbarui. Itu udah pasti, itu nggak mungkin salah. Nah, untuk memperbarui itu memang pasti ada sarana Tuhan kan, termasuk kesulitan, sukacita juga, duka cita juga. Semua pengalaman hidup kita itu adalah suatu harapan supaya suatu hari nanti melalui semua itu kita menjadi ciptaan yang baru. Itu pasti. Betul. Itu nggak mungkin salah. Nah, tapi kalau ngomong yang selebihnya nih soal bisnis apa dan ini ada lagi. Paulus pernah bilang begini, inilah doaku kata Paulus, supaya kamu semakin bertambah dalam segala pengetahuan yang baik. Nah, tambah dong pengetahuan kita dong. Betul. Kapasitas kita ditambah dong. Betul. Yang tadinya kita berbisnis A misalnya, dalami bisnis itu. Yang belum bisnis, dalami apa yang dimaksud dengan bisnis. Jadi kapasitas kita yang harus diluasin ya. Oke. Nah, ada lagi yang saya menarik juga dengan kalimat dari Pak Amos tadi. Apa sih yang dimaksud dengan comot-comot tadi apa? Spot. Kan benar ada ayatnya dalam firman Tuhan. Orang kan selalu ngomong gitu. Ini ada ayatnya dalam firman Tuhan. Tapi kapan sih ayat dalam firman Tuhan itu cuma diambil secara sepotong? Apa sih maksudnya? Ini yang seringkali jadi masalah dalam gereja. Jadi orang sudah dalam gereja tapi worldview-nya belum berubah. Worldview-nya belum berubah. Jadi tubuh jasmaninya di gereja tapi cara pandang hidupnya masih masa lalu. Ya, dulu dia biasa misalnya ke paranormal, ke dukun, ke orang pinter yang dikasih semacam kayak nasihat-nasihat, dikasih lambang-lambang, kan biasanya suka begitu. Percaya sama ini pengertiannya begini, begini. Nah, itu dialegoriskan seringkali. Masuk dalam gereja, dia dengar khotbah,
nggak seperti yang Alkitab katakan. Kita kan seharusnya sebagai orang percaya, bukan kita cari ayat untuk membenarkan kita. Ya, justru biarlah Alkitab yang bicara sama kita. Ya enggak. Nah, ini yang seringkali jadi masalah dalam gereja. Jadi orang datang ke gereja nggak jadi jaminan bahwa dia mau tahu kebenaran secara utuh. Ya, karena dia mau ya seperti kayak mencari yang namanya comfort zone. Nah, tadi kalau kita lihat ada dua ekstrim worldview di dunia, ada yang disebut dengan rationalistic worldview, animistic worldview. Itu selalu memandang kehidupan indikatornya selalu hal-hal yang bersifat lahiriah. Gitu ya, nggak orang percaya oh nih tahun kelinci, dilihat sio apa yang untung ya. Saya ingat dulu pada waktu masuk di tahun naga, wah buat orang Chinese tahun naga tuh tahun keberuntungan, naganya naga emas lagi. Tapi ada yang ketakutan ngomong begini, aduh saya takut nih tahun naga. Kenapa? Karena istri saya sionya naga, saya sionya babi, saya takut disembur jadi babi panggang gitu ya. Padahal dia sudah di gereja masih percaya sama yang gitu. Nah itu persoalannya. Ya ambil ayat sepotong-sepotong karena worldview-nya belum berubah gitu ya. Padahal pemahaman kita ya siapa yang dalam Kristus manusia baru. Kata baru di situ kan bukan neos. Kita masuk tahun yang baru nih ya. Kata neos tuh baru dari segi waktu. Kainos kan baru dari segi kualitas. Nah kalau kita bicara kualitas sebenarnya tuh kalau di Alkitab karakter. Ya, kalau kita bicara Kristen kan kita udah tahu istilahnya ya, nggak Christ in Christianoi, ya orang yang berbicara bertingkah laku seperti Kristus. Jadi indikatornya kita sebenarnya adalah kita harus semakin lebih baik ya, nggak dalam pekerjaan kita harus jadi yang terbaik ya, nggak gitu, nggak bisa kita katakan take it for granted ya, jangan lihat saya, lihat Tuhan saja ya, nggak. Nah, saya manusia kedagingan, saya manusia tetelan yang sekilo 160.000 gitu ya, nggak ya. Nah nggak boleh. Nah orang percaya masuk di tahun yang baru itu dia harusnya mengukur indikatornya, karakter saya semakin baik nggak tadi yang tadi Pak Pastor Ruli katakan ya nggak lihat buah rohnya. Ya saya punya tradisi selalu di akhir tahun dengan istri karena salah satu indikator yang paling baik untuk tahu karakter kita tuh pasangan hidup kita ya nggak. Makanya kalau di gereja ya ada yang berkata Pak Amos ya nggak, suami saya di rumah sama di gereja ngomongnya beda. Saya tanya kenapa beda? Iya, kalau di gereja manis ngomongnya, pakai bahasa Inggris lagi, honey, madu, susu, telur, madu, jahe. Tapi kalau di rumah ngomongnya, gitu ya. Ngegas terus ya. Nah ini pemain sandiwara namanya ya, enggak gitu. Nah, ya, itu pun harus diperbaiki itu yang dimaksud dengan kualitas. Harus diukur ya, nggak dari buah rohnya, kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya, kesabarannya, kemurahannya, kebaikannya, kesetiaannya, kelemah lembutan dan penguasaan dirinya tuh. Ya itu yang harus jadi indikator keberhasilan kita di tahun yang baru. Gitu ya. Nah, itu biblical worldview gitu. Oke, nah untuk masuk ke dalam karakter yang baru itu, ya mungkin Tuhan akan biarkan kita untuk masuk dalam perjalanan-perjalanan. Harus, bisa ya. Sekolahnya Tuhan, sekolah kehidupan tuh kan bukan di sekolah Alkitab gitu ya, enggak. Sekolahnya Tuhan kan dalam perjalanan hidup gitu ya, enggak. Kan kata mengenal itu, ini kalau tidak salah bahasa Yunani kan ginosko. Ginosko kan to know by experience. Ya enggak. Jadi Tuhan mengajar kita ya, jangan mengatakan Pak, saya mau tahun 2023 itu tahun yang mulus seperti jalan tol, bahaya jalan tol, banyak kecelakaan sih ya Tuhan sering kasih jalan yang macet ya, kita berhenti, kita mesti belok kiri belok kanan ya enggak. Kenapa? Karena goal hidup kita sebenarnya bukan dalam tanda petik kenyamanan di dunia kan gitu ya, kita harus punya orientasi kehidupan, satu kehidupan yang kekal ya enggak, yang terus harus kita perjuangkan gitu. Nah kiri kanannya itu seringkali kalau dengan kalimat-kalimat Pak Amos tadi adalah untuk pembentukan karakter kita. Exactly, betul sekali. Dibentuk sekarang, karakter bagus, nanti dilanjutkan di betul. Gitu ya. Nah Pak, saya mau baca satu ayat nih Pak. Memang kegoncangan itu pasti ada. Ya. Sebab di Ibrani pasal yang ke-12 ya, ayat 25 nih. Sorry, dari ayat yang ke-26 deh. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Justru saya melihat apapun itu yang menggoncang bumi ini, ya, itu
memang suara Tuhan juga menggoncang bumi ini. Supaya memang nanti pada akhirnya yang tinggal tetap adalah apa yang tidak tergoncangkan. Betul. Yaitu kerajaannya sendiri. Betul. Jadi ekonomi bisa digoncang, properti bisa digoncang, politik bisa digoncang, hidup apapun, bisnis bisa digoncang, apapun bisa digoncang. Betul. Sampai yang tinggal tetap adalah apa yang tidak tergoncangkan. Nah, tadi Pak Amos ngomong tuh mengenai goncang-menggoncang ini bilang bahwa dari 98, ya tadi 98 yang dikhawatirin, dan 100 yang dikuatirin, 90% yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi kenyataan. 92% tidak menjadi kenyataan. Nah, ini juga menarik. Jadi kan kalau kita ngomong baliknya ke Alkitab tuh begini. Seringkali ternyata rasa takut itu, fear is real. Rasa takut itu real, tapi tidak realistik. Tidak realistik. Paulus tuh pernah di Asia Kecil dia pergi dipatok ular. Dipatok ular tuh kan mati dong. Betul. Dipatok ularnya kan real, benar-benar dari patokan. Tapi mati nggak dia? Dia nggak mati. Betul. Jadi fear is real, but not realistic. Betul. Dalam kondisi dia dipatok ular, Paulus sendiri bilang, aku putus asa seperti dihukum mati rasanya, ya kan, dalam kondisi seperti itu ya. Tapi nggak realistik, belum nggak terjadi gitu. Nah, oke. Pak, ini kita menghadapi tahun 2023 yang tadi katanya orang menakutkan tadi ya. Sebenarnya orang percaya itu kalau punya perasaan takut itu normal atau enggak, Pak? Boleh nggak? Kan ada yang bilang, oh nggak boleh takut. Ada yang bilang ini normal apa gitu. Nah ini gimana nih cara? Sudah pasti normal. Tuhan pasti Yesus normal pun ya, juga mengalami rasa takut. Iya. Suatu yang normal. Cuma kalau kita boleh kembali ke kitab Kejadian ya, manusia itu memiliki rasa takut karena memang hakikatnya kita manusia yang sudah berdosa. Gitu. Memang secara psikologis orang bisa pelajari rasa takut ya. Orang yang berkata bahwa yang namanya perasaan itu dari pikiran, ya pikiran apa yang masuk ya. Kita dengar sesuatu yang menakutkan ke pikiran kita ya, mempengaruhi ke emosi kita gitu ya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya normal. Ya, cuma sekali lagi yang namanya rasa takut itu kan kalau kita dengar para pakar dalam bidang kejiwaan, yang namanya emosi itu mesti dikelola, di-manage. Makanya ada istilah anger management. Ya enggak. Kalau marah dosa apa enggak? Tergantung, ya enggak. Kalau dosa kita sudah tidak terkontrol, ya enggak. Gitu. Itu sesuatu yang kita bilang bisa perbuatan daging gitu ya. Rasa takut kita bisa enggak membuat orang Kristen, orang percaya ya akhirnya jadi lari dari panggilan Tuhan, lari dari kehendak Tuhan? Bisa terjadi. Gitu. Kita sudah menemukan berkali-kali banyak ayat dalam Alkitab ya yang namanya Rasul Petrus takut sehingga dia harus menyangkal Tuhan, itu bisa terjadi. Gitu. Cuma ketika orang percaya, kita temukan dalam Alkitab dipenuhi oleh Roh Kudus ya, seperti Petrus dan Yohanes dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 8 di hadapan sidang mahkamah agama Yahudi, dikatakan Alkitab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Gitu. Kepenuhan Roh Kudus ini kan kalau kita baca istilah kepenuhan itu kan dari sebuah kata Yunani artinya supply, influence, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Maka tidak ada lagi yang sebenarnya rasa takut itu. Gitu. Sesuatu yang normal tetapi jangan sampai ketakutan itu berlebihan. Harus di-manage. Nah, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita penolong penghibur, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan, ya, supaya kita tidak dikuasai perasaan takut itu. Jadi kita ini bukan robot tanpa perasaan. Betul. Ada rasa takut. Ayub merasa bosan. Ada khawatir. Itu semua tetap ada. Nggak mungkin. Udah ditebus darah Kristus, ini semua nggak ada. Bukan manusia kita, robot namanya. Tapi di manage. Betul. Jadi banyak kali orang Kristen jadi frustasi karena dulu ada ajaran kesempurnaan. Kita kan kalau bicara tentang kehidupan orang percaya, kekudusan kita pun juga sebenarnya secara umum kita bagi 3 kan. Kekudusan posisi, pengalaman, dan kekudusan akhir. Nah, kekudusan akhir ini orang mengalami kesempurnaan. Ya, pada waktu apa? Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, kesalahan ada banyak. Kadang-kadang mimbar gereja itu membuat orang Kristen, jemaat Tuhan jadi frustasi. Ya, jangan takut.
kalau takut kurang beriman. Iya. Nah, itu dia kalimat-kalimat begitu tuh. Roh takut keluar. Ya, ya, dia bukan roh takutnya keluar, dia takut sama pendetanya. Jadi dia pura-pura nggak takut. Iya, pura-pura nggak takut. Lama-lama nih gue ditumbangin tangan abis sama pendeta ya. Gitu ya. Jadi pemahaman yang kurang komprehensif ya. Jadi dapat saya simpulkan mungkin gini ya Pak, bahwa ketakutan itu normal. Yang tidak normal kalau kita dikuasai oleh ketakutan itu. Betul. Ya, sama halnya. Kan ketakutan dan kekhawatiran nih biasanya saudara kembar nih. Ya, selalu berjalan seiring. Ya. Takutnya begini kok nih. Takutnya. Dimulai dengan kata-kata takutnya. Nah, di situ khawatir. Betul. Namanya manusia bisa nggak khawatir? Bisa. Karena kita punya perasaan yang bukan robot dan itu akibat memang kejatuhan ke dalam dosa tadi ya. Betul. Nah, tetapi sebagai orang percaya kalau kita punya world view biblical, world view yang baru, ketakutan, kekhawatiran tidak boleh menguasai kita. Betul. Kalau yang jadi persoalan adalah kalau akhirnya ketakutan dan kekhawatiran itu yang menguasai. Takut mati sampai nggak mau kemana-mana. Gue diem di rumah aja. Ya kalau plafonnya jebol juga mati juga. Kan? Kalau memang waktunya Tuhan selesai juga ya. Nah jadi kalau begitu sekarang rasa takut tadi ya misalnya itu real tapi tidak realistik. Itu kan udah cara menata ya. Betul. Cara menata. Memang real. Murid-murid di perahu yang kecil kena ombak, mulutnya udah kena air kali. Air udah masuk ke perahu juga dia takut mati kita nih gitu kan. Udah minum air danau ya. Tapi ternyata kan dia nggak mati. Jadi belum realistik. Sama tadi khawatir nih tahun depan jadi begini. Kan belum terjadi. Betul. Ya kan. Nah, oke. Terus gimana sih cara manage world view sehingga kita punya world view yang baik? Prinsip dalam pikiran adalah GIGO. Garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Iya. Makanya istilah merenungkan. Saya pernah baca sebuah artikel. Itu kayak orang tuh ngomong sama diri sendiri. Karena begini, sebenarnya 80% ya pikiran yang ada dalam diri kita itu adalah pikiran yang kita ngomong sama diri sendiri, self talk. Ya. Para ahli dalam bidang ilmu psikologi menemukan 80% orang tuh bicara sama diri sendiri. Gitu. Jadi pada waktu dia sendiri, dia bangun pagi, itu udah ngomong, aduh, udah. Nih, kalau dia punya toko, aduh, toko gue sepi nih, ya enggak. Kalau lagi punya masalah rumah tangga, aduh, seperti apa. Ya, jadi self talk-nya ini. Nah, sebagai orang percaya yang mau memperbaharui worldview kita dengan biblical worldview, biarlah jangan sampah yang masuk, tapi ayat firman Tuhan. Ya, biarlah ayat itu berbicara buat kita. Ya, kalau kita belajar Alkitab ada namanya revelations, ada namanya inspirations, dan ada namanya illuminations. Gitu ya. Yang namanya wahyu Tuhan berikan buat kita, ada wahyu umum, wahyu khusus ya. Enggak, kita dapat firman Tuhan bagian dari wahyu khusus. Ya. Tapi ketika kita terima firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu berbicara buat kita, kita harus mendapatkan penerangan rohani. Ya. Nah, penerangan rohani berdasarkan firman Tuhan itu yang harus menjadi self talk-nya kita. Ya. Gitu. Kata Ibrani kalau tidak salah nih, kata Ibrani Hagai itu berbicara ya terus-menerus bisik-bisik ya, kayak whisper ya, enggak orang kayak dengar kita komat kami, tapi sebenarnya itu ayat yang kita bicarakan sehingga sampai kalau kita diem pun akhirnya yang bicara sama kita itu ayat. Gitu. Ya, mestinya ayat ini yang terus-menerus yang menguasai kita sehingga boleh ada kekhawatiran, kita boleh dengar berita. Kita kan sekarang nih dicekokin, saya lupa ya enggak. Tiap hari karena sekarang ada medsos, kita di grup WhatsApp terima begini, kita buka di Instagram juga begini, di channel-channel YouTube banyak informasi yang selalu punya prinsip nih, ya, the bad news is our good news, ya enggak, gitu. Jadi berita buruk itu selalu paling enak digoreng. Kalau orang percaya, orang Kristen, jemaat Tuhan, ya, tidak memiliki benteng dalam pikirannya, ya sudah, ya, dia akan dibombardir, ya, garbage yang masuk, sampah yang masuk, outputnya apa? Ya garbage juga yang keluar. Pak Amos ini lagi bicara tentang satu kondisi kejiwaan yang disebut dengan ruminating. Ruminating itu adalah berbicara buruk mengenai diri sendiri tentang sesuatu yang tidak benar. Misalnya nih, kita lagi masak nggak enak.
Kita ngomong ke diri kita sendiri, lu payah banget sih masak aja nggak enak. Itu garbage in. Jadi waktu kita bilang bahwa diri kita ini nggak bisa masak, ya akhirnya kita jadi nggak bisa masak. Garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar. Terus kita dihajar lewat berita di Facebook, di ini. Terus kita bilang, wah mati deh kita, mati beneran kita. Garbage in, garbage out. Itu ruminating. Yang ditawarkan solusinya oleh Pak Amos adalah, loh itu kan ada Mazmur. Baca dong Mazmur. Betul. Supaya di dalam segala kekhawatiran itu kita punya harapan. Betul. Sehingga pada saat kita khawatir, yang kecantol di sini, yang udah kita download nih, yang udah kita udah stream di dalam kepala ini adalah harapan-harapan yang indah, gitu ya. Betul. Oke, waduh. Seru banget ini. Jadi tentang point of view kita, tentang world view kita. Bayangin kalau kita dalam kondisi takut begitu, terus kita ingat Mazmur ya. Dari pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita bilang gini, wah mati kita. Tapi pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Waduh, ya tidak akan membiarkan kakimu goyah, kan jadi enak kan? Betul. Itu ya, jadi nanti firman in, firman out. Jadi betul. Itu dia. Itu poinnya. Nah, Pak, saya mau sambungkan nih karena yang ini. Apakah berarti bagaimana pendapat Bapak tentang pandangan positive thinking? Ya, atau ya berkata-kata positif gitu ya, yang banyak diajarkan. Sebenarnya ini sejarahnya dulu ya di Amerika. Positive thinking itu kan produk Amerika. Robert Schuller. Ya, Robert Schuller, sebelumnya Robert Schuller, ada Norman Vincent Peale. Iya. Saya pernah dengar cerita Norman Vincent Peale ini sebenarnya begitu berpengaruh sampai Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat, mengatakan pendeta yang paling memberikan pengaruh buat saya Norman Vincent Peale. Karena pada waktu Amerika mengalami yang disebut dengan The Great Depression, ya orang-orang Amerika pada waktu itu mengalami satu depresi ekonomi yang luar biasa buruknya, orang-orang seperti kayak hopeless. Nah, zaman itu memaksa ada beberapa pendeta. Dan yang paling populer ada Norman Vincent Peale untuk mulai memberikan pengharapan. Ya, cuma lama-lama ajaran yang disebut dengan positive thinkingnya Norman Vincent Peale itu akhirnya terpisah dari kedaulatan Tuhan. Ya, seharusnya kan kalau kita memandang hidup itu kan mesti teosentrik. Ya enggak, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya enggak, kita berkata, aduh Pak, saya sebenarnya pengen menikah sama si A Pak. Ya enggak, akibatnya Pak, ya. Saya patah hati tuh Pak, gitu ya. Kita maksa Tuhan, gitu ya, enggak. Karena kenapa? Karena kita tuh diajar satu konsep yang disebut dengan anthropocentric, ya enggak. Yang hidup kita berpusatkan pada diri kita sendiri, ya. Apalagi kalau masuk di ajaran New Age Movement, gitu. Saya termasuk orang yang berkata buat jemaat hati-hati. Contoh, buku The Secret, ya, Rhonda Byrne. Saya pernah khotbah di sebuah gereja. Selesai kebaktian, ada orang ibu-ibu, ya. Tepatnya inci-inci, ya saya nggak lupa, ya karena saya khotbah di satu gereja di daerah Pasar Baru. Habis ibadah dia minta waktu, dia tanya sama saya, Pak pernah baca buku The Secret-nya Rhonda Byrne? Oh ya saya baca, karena populer, ya akhirnya saya pengen tahu, ya sampai saya dengar juga CD-nya. Terus saya tanya kenapa, Bu? Karena saya pas baca buku itu saya nggak perlu lagi berdoa, cukup saya positive thinking, pikirkan yang baik. Pak, tapi itu ada ayatnya. Pakai Markus, saya tahu. Markus 11, 23, 24. Sekali lagi itu ayat spots. Si Rhonda Byrne, ya, diambil ayat itu untuk dicocokin. Nih, cocok nih. Positive thinking juga begitu. Nah, saya bacain dulu nih Pak. Ya, betul, bentar ya. Markus 11 ayat 23 dan 24 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, jadi memang kalau dilihat dari gramatika bahasa Yunani, itu bentuk yang sudah sempurna terjadi. Tapi kan kalau kita baca ayat nggak boleh sepot-sepot. Dan penafsiran Alkitab itu ada penafsiran yang kita sebut tekstual, kontekstual, dan kontentual. Nah, kontentual itu artinya seluruh kebenaran Alkitab itu ya harus dilihat. Ya, nggak boleh satu ayat itu mengalahkan kebenaran yang lain. Contoh, kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, gitu. Nggak boleh dikalahkan.
Sehingga akhirnya kita nggak terjebak dengan yang namanya antroposentrik tadi itu. Ya, dan kalau saya sebut ada banyak pengajaran-pengajaran yang juga dari pendeta-pendeta. Kita ngomong lah misalnya ya teologi dimensi keempatnya Yonggi Cho, ya yang kalau kita mau mengharapkan sesuatu kita harus beri gambaran. Saya mau punya mobil nih, ya nggak digambarkan warnanya apa, harus detail, rodanya berapa, ya nggak cc-nya berapa dan semua segala macam. Saya berani bikin survei orang-orang yang seperti begini, coba disurvei. Yang jadi kenyataan berapa persen? Memang sih ada yang berkata benar Pak saya alami itu. Itu kan cuma ya 1-2%. Dan itu kadang-kadang pun juga saya katakan kita nggak tahu kehendak Tuhan juga yang lebih tepat buat kita, betul nggak? Ya jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan juga buat kita. Ya nggak. Jadi ketika kita bikin resolusi, kenapa kita ngomong tahun baru, yang kan survei mengatakan resolusi manusia di seluruh dunia itu, ya yang cuma jadi kenyataan tuh 9%. Kita pengen begini Pak, saya pengen begini pendeta, ya gini. Saya tanya, itu betul-betul nggak kehendak Tuhan? Karena indikator yang harus kita miliki adalah pembentukan karakter kita itu jauh. Pasti Roh Kudus bekerja di situ. Tapi kalau berkata Pak, saya pengen Pak, udah ruko saya 4 tingkat, saya mau bikin 7 tingkat. Ya nggak bisa, karena IMB-nya cuma 4 tingkat di situ. Ya nggak, kita mau kelilingin, ya nggak. Pakai teologi yang disebut dengan name it and claim it gitu ya nggak. Ya, nah itu satu ajaran yang kita harus hati-hati itu. Ya, nah ini yang kita harus hindari. Karena kalau nggak orang frustasi. Kayak ketemu orang-orang yang begini, ketika mereka nggak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mereka doakan, itu akhirnya mental. Patah dia. Ya, patah arang. Akibatnya juga apatis, nggak mau lagi dengar khotbah. Udah, ya nggak, udah lagi nggak mau gereja. Saya ketemu orang seperti ini. Kenapa? Karena konsep awalnya sudah salah. Ya, worldview-nya belum berubah. Gitu. Itu di dalam 2 Korintus. Paulus kan tulis betapa dia menghadapi banyak kesulitan ya. Didera, kapal karam dan macam-macam. Di dalam kesulitannya itu apakah ada unsur-unsur pemikiran positif? Kalau saya lihat ada positive thinking di tulisannya Paulus 2 Korintus 1 ayat 9. Tetapi hal itu terjadi kata Paulus. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Betul. Jadi dia punya cara berpikir kan positif sebetulnya. Jadi positive thinkingnya ada loh di situ. Nah, tapi tidak antroposentris. Karena kemudian Paulus lanjutin lagi. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Betul. Jadi dia bilang, walaupun aku mati, walaupun aku ketakutan, enggak sih aku nggak takut. Enggak sih, aku takut. Paulus bilang gitu. Karena aku ngerasain betul kesulitan itu. Tapi kalaupun aku harus ngalamin dan aku harus bahkan nanti kalau aku mati, ya asik-asik aja sih. Karena aku kan mati di dalam tangan Tuhan yang membangkitkan orang mati. Itu adalah Kristus ya. Jadi kan dia antroposentris, dia nggak antroposentris. Positif yang teosentris. Gitu, dia ngaitin sama dirinya, oke. Tapi kemudian dia juga lihat ini semua di dalam kehendak Allah, di dalam rencana Allah. Kan jadi begitu kalau Paulus. Positive thinkingnya ada. Jebakan positive thinking itu adalah hal-hal yang bersifat materialistik. Iya. Oke. Jadi itulah positive thinkingnya. Padahal kalau kita baca konteksnya 2 Korintus, 1 Korintus dengan 2 Korintus kan beda. 1 Korintus itu doktrin. Masalah jemaat nih, perpecahan, dosa percabulan segala macam. 2 Korintus ini surat yang dianggap paling personal. Nggak pernah hal pribadi yang Rasul Paulus ceritakan di surat-surat yang lain diceritakan di 2 Korintus. Makanya dalam 2 Korintus pasal yang 11 ada daftar bagaimana dia mengalami penderitaan. Namun kalau kita baca mulai misalnya 2 Korintus pasal yang keempat, ya nggak, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami ya semakin dibaharui dari hari ke hari. Ya, penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi betul yang tadi Pak Ruli katakan, ya Rasul Paulus itu memiliki satu pemahaman positif, tapi pemahaman positif yang sifatnya kekal. Jadi bukan antroposentris. Bukan. Kalau antroposentris itu berhenti pada hal-hal yang materialistik. Betul. Jadi mau menikmati hari sekarang. Betul. Jangan susah sekarang. Betul. Jangan sampai 2023 ini jadi ruwet. Kalau ruwet kita harus disingkirkan dari keruwetan gitu kan. Betul. Itu kan jadi materialistik, antroposentris. Betul. Tapi kalau pemikirannya, oke, aku ruwet, tapi semua ini mengerjakan kemuliaan kekal. Betul. Nah, ini lain lagi nih. Betul. Ini positive thinking yang berorientasi pada Tuhan. Tadi Pak Amos bilang biasanya bersifat materialistik. Nah sekarang Pak, mau kan sudah tahun baru nih, orang bikin resolusi atau target. Nah jadi bikin resolusinya gimana? Kan, nah ini juga persoalan karena kebanyakan resolusi itu ya
bersifat materialistik. Betul. Tahun ini mobil nambah, rumah nambah. Betul. Misalnya begitu ya Pak. Nah jadi kalau orang percaya itu boleh nggak bikin resolusi? Kalau bikin resolusi yang seperti apa gitu loh? Saya selalu mengajarkan ini, kami pernah di gereja punya tema tentang sukses. Okay. Dan ketika tema ini digulirkan, ada pengurus yang berkata, wah Pak, ini teologi sukses mau dibicarakan. Saya bilang dengerin khotbah saya dulu. Apa yang dimaksud sukses dalam Tuhan? Saya selalu pakai 5 indikator yang namanya satu keberhasilan dalam hidup. Yang pertama, dia sudah menjadi orang yang percaya, diselamatkan. Ini harus menjadi target paling utama. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita nggak miliki, saya teringat perkataan Blaise Pascal. Blaise Pascal mengatakan di dalam diri manusia ada ruang hampa yang Tuhan buat, yang nggak bisa diisi oleh apapun juga, kecuali hanya dalam Yesus Kristus. Dia mau isi dengan harta, kekayaan, cian, fulus, hepeng, health money, ya enggak, cincinnya berkilauan, saya panggil orang begini-begini, maaf ya enggak, gitu ya enggak. Wah ini sukses, karena kita ini kadang-kadang di gereja terjebak. Indikator sukses itu adalah hal materi. Bahkan mohon maaf juga, gereja tuh diukur. Ya kadang-kadang saya sebagai seorang hamba Tuhan kalau ditanya gitu, Pak gerejanya di mana, kayak gimana, orang ukurnya langsung, wah keren Pak ya, gerejanya punya ini punya itu. Jemaat berapa Pak? Ya nggak jemaat gitu berapa kan? Pak, ya nggak. Kadang-kadang kalau sama hamba Tuhan suka ditanya, Pak berapa Pak kolektornya? Waduh, dia pada dagang pakai omset gitu ya. Enggak. Ya emangnya kita TBK ya, kalau TBK memang mesti dibuka gitu ya. Enggak. Gitu ya. Jadi nomor 1 itu dulu, pastikan bahwa kita adalah orang yang sudah percaya pada Kristus. Iya. Ya, karena ada banyak orang, ya kita baru Natalan, mohon maaf ya enggak. Saya ada Ambonnya, kalau orang Ambon tuh Natalan identik dengan pesta, mabok, teler. Ya di daerah Kristen seperti di Sumatera Utara, di Maluku, di Papua, Natal itu identik dengan minuman keras. Padahal itu daerah-daerah Kristen. Ya, ini mesti pastikan dulu nih. Nah setelah dia percaya, yang kedua itu yang saya sebut worship. Worship itu bukan sekedar ibadah, tapi dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ya kalau kita baca Roma kan 16 pasal. Pasal 1 sampai 11 itu kan bicara tentang kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, karena percaya pada Kristus. Nah pas mulai masuk dalam Roma 12 ayat yang pertama kan dimulai dengan ungkapan karena itu therefore, ya persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi setelah kita percaya Kristus, kita dibenarkan, kita harus total surrender. Nah kalau kita udah di sini sebenarnya kekhawatiran itu semakin menipis. Ya hidup kita sekarang ada dalam tangan Tuhan. Karena kata menyerahkan di situ dari sebuah kata Yunani yang biasa dipakai ketika orang Israel menyerahkan korban kepada Tuhan. Ya kita tidak lagi bawa korban binatang, yang sekarang kita bawa adalah hidup kita gitu ya. Makanya kadang-kadang orang suka tanya soal persepuluhan, capek juga deh ya enggak. Ya dalam Tuhan tuh sebenarnya hidup kita semuanya milik Tuhan ya enggak. Gitu ya. Kadang-kadang kan ada jemaat yang berkata nih Pak Wigan ya gitu, Amos ya enggak. Anak saya 3, yang pertama Pak ya pintar, saya mau jadi dokter. Yang kedua pintar, dia insinyur. Yang ketiga nih nggak naik kelas 3 kali, pindah sekolah 7 kali. Dia jadi pendeta aja Pak. Karena biar malaikat dan pendeta yang urus dia gitu ya. Ya jadi dia kasih selalu yang jelek. Padahal yang sebenarnya yang Tuhan minta tuh yang terbaik lah, itu hidup kita. Nah yang ketiga itu bicara tentang hubungan. Kualitas hubungan kita. Saya selalu meyakini prioritas orang percaya adalah hubungan dengan Tuhan. Yang kedua keluarga. Nah ini mohon maaf nih, banyak orang di gereja itu kelihatan manis. Bahkan kadang-kadang saya ketemu orang yang udah melayani aktif dalam keluarga, hubungan suami istri bermasalah. Gitu. Saya ingat dulu saya bergereja di Amerika, ada peraturan di gereja. Seorang pendeta kalau anaknya kena narkoba, dia nggak boleh dulu naik mimbar. Ya enggak. Dia digrounded dulu dari pelayanan. Dia nggak salah. Dia nggak pakai narkoba, dia nggak selingkuh, tapi anaknya bermasalah. Ya. Di gereja dulu di mana saya berjemaat, itu pendetanya disuruh urus dulu anaknya, ya beresin dulu, pelayanin dulu, layani dulu nih anaknya, supaya anaknya ini betul-betul ya diberesin. Ya kalau kita bilang jadi Yerusalem, Yudea, Samaria, kalau kita mau alegoriskan lah gitu ya, gitu. Ya jadi hubungan ya kita tingkatkan. Gimana nih, masih simpan kepahitan nggak? Tahun yang baru gimana kira-kira? Ya, ya kita masih simpan sakit hati nggak? Ya nggak. Kadang-kadang biasanya kan kalau Natalan kita damai, masuk tahun yang baru kita bikin masalah lagi sama orang gitu ya. Gitu. Nah itu target yang ketiga. Yang keempat pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter gitu. Dan yang kelima, nah ini jadi berkat gitu. Ya jadi berkat tuh artinya gini, orang tuh pikir kok jadi berkat, wah saya mesti jadi pengkhotbah. Enggak, saya selalu meyakini hidup dia.
Ya, kita kan surat Kristus yang tertulis yang dibaca. Ya, gimana kita bisa muliakan Tuhan? Kita di kantor, ya betul-betul tunjukin performance yang baik. Ya, saya bilang sama anak-anak di sekolah, gimana kamu mau jadi berkat? Kamu rankingnya nomor 2 dari bawah, ya enggak. Wah, dia rajin ke gereja. Ya, tapi aduh, besok mau ujian cuma penyembahan doang. Ku serahkan ujian ini. Padat. Pas ujian dia lihat soal yang nggak bisa jawab, dia bilang, Pak, saya tidak tahu, tapi Tuhan yang maha tahu. Gitu, ya. Gurunya bilang Tuhan yang lulus, kamu nggak lulus. Gitu, ya nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus lebih banyak ke sana. Ini sekali lagi dari worldview kita. Ya, orang percaya, anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang Kristen nggak boleh terjebak dalam resolusi-resolusi yang sifatnya temporary only. Ya, karena kita sedang mempersiapkan satu kehidupan yang kekal nih. Gitu. Nah, itu yang tidak boleh miss nih. Jadi resolusinya resolusi sukses. Iya. Sukses itu dimulai dari dia percaya Kristus. Percaya Kristus dulu. Nomor 2. Dia penyerahan total kepada Tuhan. Yang ketiga hubungan dengan sesama yang beres. Yang keempat dia pertumbuhan iman dalam hal karakter. Karakternya berubah. Ya, yang kelima hidupnya berdampak nggak? Nah, gitu. 5 hal ini resolusi yang harus ditulis, gitu. Kalau soal cuan apa segala macam ya, kalau kita karakternya bagus, kita bisa dipercaya, otomatis ya kan. Masalahnya kalau kita cuannya naik tapi 5-nya ini nggak jalan, ya malah jadi musuh kita. Ya kadang-kadang ya ada orang bilang, Pak doain Pak, usaha saya sepi gini-gini. Saya nggak langsung doain, saya nggak langsung kelilingin tokonya. 13 kali, saya ingat karena tembok Yeriko rubuh dikelilingin 13 kali. Saya takut gitu ya. Tadi rubuh lagi. Tadi tokonya rubuh gitu ya. Enggak, aduh pendeta datang rubuh di toko gue ya. Enggak, saya ngobrol-ngobrol dulu gitu. Kadang-kadang saya pernah tuh orang punya toko di ITC ya, saya nongkrong ya. Saya lihat, akhirnya saya ngomong, sorry ya, saya nggak pintar dagang. Kalau layani customer kayaknya nggak begitu deh, ngomongin sama ini. Sampai saya bilang, karena sekarang kan relasi dengan customer gitu. Jangan-jangan hal-hal yang kita bilang, keramahan kita, yang kasih kita, ya orang kan kalau datang di toko kita mesti rasa beda banget nih, gitu. Wah, ini cara servisnya kan kalau saya baca ya pengusaha-pengusaha yang sukses itu kan dia dapat yang namanya kepercayaan, integritas, reputasi. Reputasi itu segalanya dalam bisnis. Ya nggak. Reputasi itu kan dibangun dari karakter, dari hati, gitu ya nggak. Nah, saya selalu meyakini ya reputasi itu apa kata orang, tapi karakter itu apa kata Tuhan. Hubungannya di mana? Kalau orang berkarakter benar, pasti reputasinya itu genuine. Ya enggak. Kalau karakternya nggak beres, reputasinya itu gimmick. Ketahuan aslinya pas dia punya masalah. Ketahuan aslinya pas dia mesti bayar utang. Ya enggak. Dia sembunyi gitu ya enggak. Dia berkata ya enggak. Saya sebenarnya nggak sembunyi, cuma saya lagi doa puasa. Gitu ya. Padahal dia nggak bayar utangnya. Gitu. Jadi ini semua kita lagi ngomong dalam kerangka bahwa ketika kita menghadapi masalah-masalah yang bikin kita takut, khawatir, dan lain-lain, kan di-manage. Betul. Manajemennya itu adalah dengan pengertian bahwa ketakutan itu cuman 2 yang terbukti. Real but not realistic. Kemudian dalam rangka memanage rasa takut itu, kita juga harus punya pandangan yang sehat terhadap sukses. Betul. Kemudian juga untuk memanage itu kita harus melihat segala sesuatu bukan dari kacamata kita, tapi juga dari kacamata Allah. Betul. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan manajemen. Betul. Jadi sesuatu yang komprehensif, yang biblical. Betul. Bukan sesuatu yang sederhana juga. Betul. Bukan kayak gini loh. Jemaat tuh maunya gini. Oke, 1, 2, 3 yang mana nih mesti gua ambil? Enggak. Pemahaman tuh mesti lengkap gitu. Perspektif harus lengkap. Gitu ya. Betul. Wow. Nah, terus ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, karena kita sudah mau selesai waktunya. Nah, ini ada yang bilang tahun 2023 kata tahun politik. Persiapan pemilu tahun 2024. Ada yang ketakutan, ada yang gimana. Nah, sikap orang percaya ini mesti gimana nih Pak untuk hal yang satu ini? Jadi kalau akhir tahun tuh selalu kita mengutip perkataan Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 190 ayat. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Oke, saya baca dulu ya Pak ya. Oke, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini biasanya kita khotbahkan di penghujung tahun, masuk tahun yang baru. Karena ada yang berkata Musa itu hidupnya katanya 120 tahun. 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun yang kedua di Padang Gurun, 40 tahun yang ketiga
itu dia memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, ada yang berkata nih, 40 tahun yang pertama, I'm everything. Kenapa? Karena diangkat oleh salah satu putri Firaun. Saya segalanya, sehingga dia membebaskan orang Israel, umatnya sendiri, bangsanya sendiri, ya, dari perbudakan dengan caranya sendiri. Akibatnya apa? Dia punya masalah. Ya, nah, ini pelajaran berharga. Kalau kita pakai caranya kita, nggak bakal sukses. Ya, nggak. Toh pada akhirnya juga Tuhan memakai Musa untuk bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tapi caranya Tuhan. Nah, 40 tahun pertama Musa pakai caranya sendiri, gagal. Ya, bahasa Jermannya tuh gatot, gagal total. Yang maaf yang namanya gatot ya. Gitu ya. Nah, 40 tahun kedua dia akhirnya lari kan, fugitif ya, jadi pelarian. Ya, ngangon kambing domba, nggak bisa kebayang waktu itu Musa tuh pasti sering tuker-tukeran jenggot sama kambing domba gitu ya. Nggak tahu mau ngapain. Dan kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ketiga, dia mengalami encounter with God. Dan di situ Tuhan utus Musa. Nah, dalam Keluaran pasal yang kelima baru menghadap Firaun, dan kita baca seterusnya. Akhirnya Musa dipakai Tuhan. Ya, nah ada yang mengatakan Mazmur 90 ayat 12 itu sebuah refleksi akhir hidupnya Musa. Kalau kita baca ayat itu sebelum-sebelumnya itu dia mau mengatakan satu kehidupan itu seperti rumput. Ya, ayat yang kelima, 6 ya, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Terjemah bahasa Inggrisnya ada terjemahnya untuk ayat yang ke-12 tadi, teach us how short our life. Karena sesungguhnya kalau kita bicara hidup kan kata Yunaninya kan yang kontras bios dan zoe. Ya, bios itu hidup yang sifatnya ini temporal, yang berakhir di ukuran 2 kali 1 meter. Ya, tapi zoe itu kan satu kehidupan yang kekal, itu hidupnya Tuhan yang Tuhan berikan buat kita yang percaya pada Kristus. Gitu, ya. Jadi ini satu ayat yang sangat baik. Nah, ketika ajar kami memiliki hati yang bijaksana. Saya coba lihat nih, saya nggak ahli dalam bahasa Ibrani, ini mesti Ibu Rita yang ngomong nih, ya nggak, gitu ya. Kata dipakai tuh kata hokmah, hakam, yang katanya bahasa Arabnya tuh hakim, ya. Terus saya buka-buka karena saya udah lupa semua pelajaran bahasa Ibrani dulu, ya nggak. Walaupun lulus dengan penuh sukacita, ya nggak. Jadi mesti buka lagi. Saya ketemu ada tafsiran dari Richard O. Lawrence dalam bukunya. Dia mengatakan yang namanya wisdom dari Tuhan itu adalah orang yang punya kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Nah, jadi istilah ini dipakai buat hakim. Nah, adik kandung saya hakim. Ya, sekarang jadi kepala pengadilan negeri. Waktu saya tahu istilah ini, saya khotbahin tuh adik saya tanpa kolekte gitu ya. Dia bilang hati-hati loh. Ya enggak. Kenapa yang namanya hakim dipanggil yang mulia? Karena memang secara hakikat kan dia mewakili suara Tuhan. Ya, jadi saya bilang sama dia saya, jadi hakim tuh mesti punya hikmat yang dari Tuhan. Ya, kepekaan akan Tuhan. Ya, memang ada yang namanya undang-undang, tapi kan hakim itu kan ada pemahaman tersendiri. Ya saya nggak tahu ya, mohon maaf tidak ahli dalam hal ini. Kepercayaan hakim. Kepercayaan hakim betul ya, enggak ya. Tetap subjektif juga. Sehingga ada yang saya bilang tetap pernah berantem dengan hakim yang lain dalam tanda petik dia dissenting opinion. Ya enggak, sampai pernah ditegur oleh waktu dia belum jadi ketua pengadilan. Ya Pak, yang karena dia punya keyakinan yang berbeda kan gitu ya, tetap ada unsur subjektifnya gitu ya enggak. Namun begini, buat kata hakam atau hokmah di situ pengertiannya adalah kepekaan akan Tuhan. Jadi kita mesti masuk di tahun yang baru ini tetap mesti punya hubungan dengan Tuhan, kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Orang yang berhikmat itu bukan seperti ahli nujum yang pintar belajar kepintaran hikmat dari dunia, bukan. Karena kepintaran dari dunia itu pikiran manusia itu kan dua, ya. Limited and polluted. Polluted itu sudah berdosa. Ya, limited kita nggak mau tahu. Ya, prediksi tentang COVID-19 itu banyak melesetnya. Ya enggak. Makanya 92% kekhawatiran manusia nggak pernah jadi kenyataan. Prediksi ekonomi itu nanti lihat aja 2023 banyak yang salah. Ya, mesti banyak dikoreksi kok. Ya. Tapi kalau orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan, dia terus punya kepekaan akan Tuhan. Tiap hari dia bangun pagi, ya, dia selalu minta Tuhan yang pimpin. Ya, Allah yang Immanuel selalu menyertai kehidupannya. Ya, hari-hari yang dilalui diwarnai dengan ketaatan. Ya, jadi orang yang berhikmat itu diukur dari kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya, yang membentuk kelima aspek tadi dalam hidupnya dan terus-menerus hidup dalam ketaatan supaya dia dirubah menjadi seperti Kristus. Kira-kira begitu gambarannya. Kalau dalam hal politik bagaimana? Kita harus bagaimana sikapnya? Sekali lagi ya, gereja dengan politik itu selalu sudah terpisah. Malah kalau kita baca dalam peristiwa kelahiran Kristus ada politik identitas.
Karena Herodes itu bangun bait Allah yang megah. Itu untuk tujuan politik. Karena Herodes sadar orang Israel hanya menantikan raja yang asli keturunan Daud. Sedangkan Herodes itu kan orang Idumea, blasteran antara apa? Herder dan bulldog, bukan bukan. Ya, kan? Jadi dia tahu, tapi dia pakai bangunan bait Allah itu supaya apa? Supaya orang Israel pada zaman itu kan suka berontak. Makanya ada kelompok Zelot ya enggak. Sehingga akhir tahun 70 Masehi kan Jenderal Titus marah ya enggak. Bawa pasukan Romawi hancurkan yang namanya Yerusalem ya. Karena sering terjadi revolt ya, pemberontakan gitu ya. Nah namun kalau kita baca baik-baik dalam Alkitab ya, kita bisa mengacu pada Roma 13 ayat 1 dan 2. Dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Panggilan orang percaya dalam suasana politik apapun juga ya. Jangan ya hal politik itu membuat kita dalam gereja jadi pecah, itu bisa terjadi. Ya, di Amerika Serikat banyak pelajaran berharga, gitu ya. Antara Partai Republik dan Partai Demokrat itu saling mempengaruhi gereja, dan gereja itu paling gampang dijadikan dalam tanda petik komoditas. Dan banyak di peraturan gereja, setahu saya, kalau seorang pendeta berpolitik dia harus tanggalkan jubah kependetaannya, ya, karena di situ ya udah jelas. Namun sebagai orang percaya kita terpanggil, pertama mesti mendoakan, ya supaya proses ya. Tahun menjelang tahun politik 2024 berjalan dengan mulus. Dan yang kedua, hidup kita jadi berkat. Kalau ada orang yang berpolitik, ya ada anak Tuhan yang terpanggil dalam dunia politik, biarlah dia berpolitik dengan elegan, gitu ya enggak. Saya kan ngomong ahli politik di sini ya enggak. Ya, iya betul pengamat ya. Ini gara-gara sering lihat di YouTube gitu ya enggak. Politik yang jujur, berani menyuarakan suara kebenaran. Kan kita tahu seperti kayak Martin Luther King di Amerika. Itu kan pendeta yang menyuarakan suara kebenaran. Ya, yang dapat hadiah Nobel di Afrika Selatan, Uskup Desmond Tutu, itu pendeta gereja Anglikan, ya, yang dalam tanda petik dia masuk dalam ranah politik, tapi politik yang saya sebut tadi politik yang elegan, ya, dia bawa suara kebenaran. Saya pernah baca ada ungkapan ketika orang kulit hitam dibunuh secara brutal oleh polisi kulit putih Afrika Selatan di acara pemakaman, ya, Uskup Desmond Tutu nantang orang-orang Kristen kulit hitam. Ya, saya tantang saudara, berani nggak doain orang kulit putih? Waduh, itu luar biasa. Jadi politik yang elegan yang dijalankan Desmond Tutu, orang-orang itu adalah politik yang menguntungkan bagi negara, bangsa dan rakyat, betul. Bukan kepada partai betul. Ataupun golongan. Betul, dia bawa suara kasih itu. Suara kasih. Betul. Oke. Pak Amos, thank you so much. Thank you. Untuk pembekalan, untuk sharing, kita semua diberkati. Mungkin ada closing statement buat pemirsa teman-teman di rumah. Memang banyak yang melihat tahun ini secara negatif. Tapi kalau kita melihat dari kacamata kebenaran firman Tuhan, maka kita harus berjalan dengan iman. We walk by faith itu artinya apa? Bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani. Yang pikiran kita, konsep kita, cara berpikir kita dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bang, punya closing statement, dari Bang? Apa yang dijelaskan Pak Amos Hosea ini, saya nangkep bahwa yang dibicarakan adalah miliki perspektif yang baik. Ya, kesulitan akan selalu ada, tapi ketika kita punya perspektif yang baik, maka kita akan punya harapan solusi yang baik. Perspektif itu harus diulang sehingga menjadi kebiasaan. Betul. Kebiasaan itu juga diulang-ulang terus supaya membawa perubahan hidup dan akhirnya menjadi karakter. Oke, dari saya ketakutan atau kekhawatiran itu hal yang manusiawi. Hal yang normal. Yang tidak normal kalau kekhawatiran dan ketakutan kemudian menguasai kita, menyetir hidup kita dan mencengkeram hidup kita. Itu yang tidak normal. Sekali lagi, thank you Pak Amos untuk sharingnya. Kita sangat diberkati. Nanti kapan-kapan kita harus ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Saudara, minggu depan kita akan berbincang bersama Pastor Eliakim, sahabat saya juga. Beliau punya kesaksian hidup yang sangat luar biasa. Kita akan bicara tentang The Warrior, seorang pejuang, mental pejuang. Oke, sampai jumpa minggu depan masih di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.